pimpinan DPRD dan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kutai Barat memasuki ruang sidang. Kepada wartawan penjuru kamera, kami persilakan untuk mengabadikan peristiwa ini selama 2 menit. Sebelum acara dimulai, marilah kita saksikan persembahan sanggar seni Apau Ayah dengan tema tarian Manuk Tinggang Madan Berpasangan. Manuk Tinggang atau burung enggak merupakan burung yang gagah berani yang ada di hutan Kalimantan, dan keberadaannya mereka ini sudah sangat memprihatinkan. Tarian kali ini menceritakan mengenai harapan penghormatan serta doa kepada Bupati Kutai Barat yang terpilih agar tetap sehat dan dapat memberikan kemajuan dan kebaikan bagi seluruh warga yang ada. Marilah kita saksikan tarian dari Sanggar Seni Apau Ayah. Semoga dapat menghibur dan selamat menyaksikan.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Hadirin kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Maret 2025, acara Rapat Paripurna Istimewa 1 DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Kutai Barat serta penyampaian visi dan misi segera dimulai. Selanjutnya, Rapat Paripurna Istimewa 1 akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Diawali puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa 1 masa sidang 1 tahun 2020 DPRD Kabupaten Kutai Barat hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025 dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang kami muliakan, yang kami hormati Saudara rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Kepala Perwakilan dan Lanut Balikpapan di Kutai Barat, yang kami hormati Komandan Kompi Brimob
di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat beserta para asisten. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Inspektorat, Kepala Dinas, Badan, Kepala Bagian, Camat, Lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Ketua KPUD Kutai Barat. Yang kami hormati Saudari Ketua dan anggota tim penggerak DKK, Persib Bayangkara, Dharma Yuti, Adiaksa Dharma Hari, Dharma Wanita, dan Persatuan Istri Anggota Dewan Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati saudara para direktur usaha daerah, para pimpinan bank di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati saudara Ketua KNPI dan Ketua KONI Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati para pimpinan partai politik di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati saudara Kepala Adat Besar Kabupaten, Kepala Adat Besar Kecamatan, Kepala Adat Kampung, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala limpahan rahmat-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti acara, mendengarkan pidato Bupati Kutai Barat dan penyampaian visi misi. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kepada saudara-saudaraku umat Muslim Kabupaten Kutai Barat, serta mengucapkan kepada seluruh umat Kristiani selamat memasuki masa pra-Paskah. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Terhormat Saudara Fredrik Endi dan Saudara Haji Nanang Adriani, SPKPSI, yang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/2021 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025-2030.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Bupati Kutai Barat, Frederick Henry, untuk menyampaikan pidato beserta visi misi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Bapak Haji Nanang Adriani SPKP MSI. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kutai Barat. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Kepala Perwakilan dan Lanut TNI AU Balikpapan di Kutai Barat. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, inspektur inspektorat, sekretaris dewan, kepala dinas, badan, bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati saudara kepala kantor instansi vertikal di Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati saudara ketua Komisi Pemilihan Umum. Yang saya hormati saudara ketua Badan Pengawas Pemilu Umum. Yang saya hormati ketua tim penggerak PKK Kutai Barat beserta anggota. Yang saya hormati para ketua organisasi wanita, dalam hal ini Ketua Persatuan Istri Anggota Dewan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kutai Barat, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Kodim 0912 Kabupaten Kutai Barat beserta anggota, Ketua Bayangkari Polres Kutai Barat beserta anggota, Ketua Adiaksa Dharma Garini, Ketua Adiaksa Dharma Jukti Garini. Yang saya hormati pimpinan lembaga perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang berada di wilayah Kutai Barat. Yang saya hormati para camat, lurah dan petinggi. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Ketua KSPI Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Besar. Yang saya hormati para pimpinan dan juga para tokoh organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati para rekan awak media pers. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sidang paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Kutai Barat periode 2025 hingga 2030 dan penyampaian visi-misi. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini,
berkenan selaku Kepala Daerah dan atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak, Ibu, saudara-saudariku, seluruh kaum muslimin, muslimat. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalaninya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Hadirin yang berbahagia, dalam penyampaian sambutan ini sedikit saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menilik bahwa dalam sebuah proses perjuangan tentu saja ada daya, upaya, dan doa. Dan dalam kesempatan berbahagia ini, saya selaku putra daerah yang terberkati dan terpilih bersama Bapak Haji Nanang Andriani sangat bersyukur karena atas kuasa kasih Allah yang Maha Esa telah memberikan restu dan kesempatan terbaiknya. Kami mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kutai Barat selama 5 tahun mendatang. Tentu saja amanah yang telah disematkan di pundak kami ini merupakan suatu kebanggaan dan juga penghormatan. Saya juga menyadari bahwa seluruh usaha ini terwujud karena adanya hubungan serta adanya sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak tanpa terkecuali. Selanjutnya, perkenankanlah saya selaku Kepala Daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 1. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kutai Barat. 2. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 3. Ketua KPUD Kutai Barat, Ketua Bawaslu Kutai Barat. 4. Jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 5. Jajaran Polres Kutai Barat dan Kodim 0912 Kutai Barat dan seluruh elemen masyarakat Kutai Barat serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung terlaksananya pilkada dengan lingkungan yang kondusif dan mempercayakan saya dan Bapak Haji Nanang Andriani sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025 hingga 2030 mendatang. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya berkenan saya akan menyampaikan visi-misi pemerintahan Kabupaten Kutai Barat 5 tahun ke depan. Dalam membangun kembali Kutai Barat ini, saya bersama Bapak Haji Nanang Andriani mengusung visi Kutai Barat dan semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab. Dalam mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 11 misi sebagai berikut. 2 misi yang berfokus pada sosial budaya, yaitu misi pertama, meningkatkan kualitas SDM seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, adat istiadat, peran perempuan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olahraga, masyarakat adat, dan komunitas seni, kelompok perempuan dan penyandang disabilitas serta lingkungan hidup. Misi kedua, melestarikan kebudayaan dan adat masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Kemudian 5 misi berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
yang dituang ke dalam misi ketiga, mengurangi angka kemiskinan menjadi di bawah 5%. Misi keempat, memfasilitasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan asli daerah. Misi kelima, mengelola dan memberdayakan sistem ekonomi kemasyarakatan dan sumber daya alam, berbasiskan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi keenam, memfasilitasi pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Misi ketujuh, meningkatkan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan secara terpadu. Selanjutnya, misi kami juga fokus di bidang infrastruktur dan lingkungan serta SDM, dan ini dituangkan dalam misi ke-8, yaitu memprioritaskan pembangunan sarana atau prasarana infrastruktur dan sumber daya manusia seputar barat. Selanjutnya, kami juga akan fokus pada pemerintahan yang dituangkan dalam 3 misi terkait, yaitu misi ke-9, menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan bertanggung jawab, serta memelihara hubungan yang harmonis antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Misi ke-10, memelihara hubungan baik antar umat beragama, suku bangsa, dan golongan yang tentram, harmonis, dan damai. Dan misi ke-11, memfasilitasi lembaga riset lokal untuk terus meningkatkan penelitian, penulisan, ilmiah, dan pemberdayaan bidang kebudayaan lokal atau masyarakat adat dan seluruh etnis yang berdomisili di Kabupaten Kutai Barat. Visi, misi, dan program pembangunan Kutai Barat sebagaimana yang tertuang 25 hingga 2030 secara garis besar dinyatakan dalam beragam giat pembangunan, antara lain: A. Di bidang pengembangan SDM akan dilakukan beragam kegiatan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kompetensi guru dan sarana prasarana. Ke depan akan diupayakan sekolah gratis, mulai dari sekolah negeri, swasta, mulai dari TK, SD sederajat, SMP sederajat. B. Di bidang kesehatan akan diadakan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, alat kesehatan, dan ketersediaan obat dan giat yang mengarah pada perbaikan gizi, penyuluhan, dan makan makanan gratis bagi anak sekolah. Selanjutnya di bidang infrastruktur, kami akan menyelesaikan 4 kegiatan pembangunan jembatan ATG, Jalan Bung Karno Simpang Mondo, Pelabuhan Royo, dan Christian Center, ruas jalan kabupaten, perbaikan puluhan gedung sekolah, memperluas jaringan listrik, jaringan air bersih, dan jaringan telekomunikasi. D. Selanjutnya di bidang pembangunan ekonomi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, akan dilaksanakan program kegiatan yang mengarah pada perluasan lapangan kerja dan upaya menurunkan
angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, serta yang tak kalah penting adalah ragam program yang mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi ekonomi di bidang tertentu dan program Asta Cipta. Berikut di bidang sosial budaya, memelihara tata hubungan antar komponen masyarakat yang harmonis dan toleran, melestarikan nilai dan membina adat, seni, dan budaya sebagai kearifan lokal. Di bidang tata kelola pemerintahan akan dilaksanakan program yang menciptakan transparansi, efisiensi, partisipatif, dan bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan baik oleh aparat pengawas intern pemerintah maupun oleh masyarakat, mengelola APBD seefisien dan seefektif mungkin, menempatkan ASN dalam jabatan disesuaikan dengan kompetensi, mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kami menyadari bahwa dalam mewujudkan visi dan misi serta sinergitas dengan arah Asta Cipta adalah perjuangan yang tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Karena saat ini kita tengah dihadapkan pada tantangan pembangunan yang cukup kompleks, seperti di bidang sosial budaya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan infrastruktur, dan lingkungan. Masalah yang dihadapi adalah belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia menuju masyarakat Kutai Barat yang sejahtera. Kemudian sering terjadinya konflik lahan dan belum optimalnya budaya dalam upaya menuju masyarakat beradat. B. Kemudian di bidang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, kita menghadapi tantangan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan yang ramah lingkungan dan pemerataan pendapatan masyarakat. C. Berikut di bidang infrastruktur dan lingkungan, kita tengah menghadapi belum optimalnya pemerataan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar sebagai daerah penyangga IKN. Kebutuhan pembangunan saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan daerah kita, dan juga tingginya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan dan pertambangan. D. Selanjutnya di bidang pemerintahan, saat ini kita menghadapi tantangan belum optimalnya perwujudan pelayanan yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terkini, situasi dan kondisi fiskal secara nasional mengharuskan pemerintah melakukan kebijakan penghematan anggaran secara nasional melalui Impres nomor 1 tahun 2025. Mau tidak mau dan suka tidak suka, seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat isi dokumen perencanaan dan rasionalisasi pos belanja sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Menghadapi fenomena yang ada di mana kita harus fight, maka selaku kepala daerah, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap bersyukur bahwa
dalam menghadapi ragam tantangan tersebut, kita memiliki potensi yang dapat menjadi daya dukung penyelenggaraan pembangunan kita, seperti rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang sungguh luar biasa, di mana bumi Kutai Barat dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, dan ini sudah dieksploitasi dan juga ada dalam tahap eksploitasi di ragam sektor pertambangan. Kemudian kita juga memiliki potensi di bidang perkebunan, perhutanan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif lainnya. Berikut kita juga memiliki daya dukung aparatur sipil negara yang cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dan yang menjadi hal penting lainnya adalah adanya hubungan masyarakat terhadap pembangunan relatif sangat baik, termasuk dukungan dari DPRD Kutai Barat selaku unsur dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Ini semua adalah kekuatan dan daya dukung yang kita miliki untuk membangun Kutai Barat yang harus kita syukuri bersama. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, selaku kepala daerah, saya ingin mengajak kita semua, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mana sebagai pilar pembangunan daerah, mari kita satukan langkah bersama. Kita wujudkan sinergi dan harmonisasi dalam membangun Kutai Barat yang tercipta ini. Apa yang tengah kita hadapi saat ini, seperti kebijakan penghematan anggaran dicanangkan oleh pemerintah pusat, hendaknya direspon secara positif oleh segenap jajaran Pemkab Kutai Barat. Saya harap lantas tidak membuat etos kerja dan kinerja Pemkab menjadi menurun. Kita semua harus tetap berintegritas, dan saya harap justru kebijakan penghematan anggaran ini akan mendorong Pemkab Kutai Barat untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mensukseskan pembangunan Kutai Barat. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah kabupaten terbuka dalam menerima kritik yang bersifat konstruktif dan solutif demi kemajuan Kutai Barat ke depan. Tetap semangat, saya yakin bersama-sama dengan kubar yang bersatu kita bisa membangun Kutai Barat ini. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas doa, dukungan, dan restu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa memberikan keberkahannya, memampukan kita semua untuk bersatu kembali membangun Kutai Barat ini. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada yang terhormat
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat kepada yang terhormat Bapak Ridwan Esa, silakan. Mengawali sambutan ini, saya membacakan pantun Bapak. Jalan-jalan ke Batu, tidak lupa membawa tema. Selamat datang bupati dan wakilnya dalam kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Satu lagi, dari Sundawar sampai ke Ina, membawa manau dan kayu sutra, pemimpin bijak maju dan pemimpin bijak maju tak gentar, membawa rakyat menuju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, yang kami hormati Saudara para Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang saya muliakan. Yang kami hormati Saudara rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Kepala Perwakilan dan Lanut Balikpapan di Kutai Barat. Yang kami hormati Komandan Mobil Brimo di Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat serta para asisten. Yang kami hormati Saudara Inspektor, Kepala Dinas, Badan, Kepala Bagian, para camat, para lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal di Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Ketua KPUD Kutai Barat. Yang kami hormati Saudari Ketua dan anggota tim penggerak PKK Dharma Yukti, Adiaksa Dharma Karni, dan Persatuan Istri Anggota Dewan Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara para Direktur Usaha Daerah, para pimpinan di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Ketua KNP Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara KONI Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Ketua Presidium Adat, Dewan Adat, Kepala Adat Kabupaten, Kepala Adat Kecamatan, Kepala Kampung, Kepala Adat Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan para partai politik, dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan pernyataannya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara mendengarkan pidato Bupati Kutai Barat serta penyampaian visi dan misi Bupati tahun 2025-2030 dalam keadaan yang sehat walafiat. Di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Frederick
pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serta tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah, DPRD dan kepala daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejati, tidak saling membawa, yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi: 1. Pembentukan peraturan daerah, 2. Menyusun anggaran, 3. Pengawasan. Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsinya. Yang pertama, pelaksanaan peraturan daerah, dan yang kedua, kebijakan daerah. Dalam menjalankan tiga fungsi tersebut, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang cukup besar. Yang pertama ialah fungsi pembentukan perda, di mana fungsi ini dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD sebagai pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Kedua, ialah fungsi anggaran, di mana fungsi ini dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati. Ketiga, ialah pengawasan, di mana fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang disusun kepala daerah bersama DPRD agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selaku legislator dan kepala daerah sebagai eksekutor dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis. Masyarakat tentunya sangat berharap dengan kepemimpinan baru ini bisa menjawab atau mengatasi tantangan di segala sektor yang selama ini terasa semakin berat dan rumit, bahkan mampu membalikkan segala tantangan menjadi kesempatan terbuka di seluruh sektor yang semakin berat menjadi ringan, yang rumit menjadi mudah, dan berhasil mewujudkan kutai barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab, di mana di tanah Urai Beriman yang kita cintai ini dengan mengedepankan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama ditinju. Tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak FX Yaman SHMH dan Bapak Haji Edianto Arkan SEMSI atas dedikasi dan kerja dalam menjalankan tugas dan kebijaksanaan kewajibannya selama kurang lebih 5 tahun terakhir, sehingga seluruh rangkaian proses pembangunan, birokrasi, dan lain-lain di Kabupaten Kutai Barat ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai wadah yang menampung berbagai aspek dari pemerintahan untuk membangun Kutai Barat yang lebih baik.
atas berakhirnya masa bakti dan pengabdian. Saya atas nama Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat sekali lagi menyampaikan terima kasih secara tulus atas pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan semangat serta dedikasinya dalam menjalankan tugas dari awal hingga waktu purnama. Berakhirnya masa tugas tidak berarti berakhir juga tali silaturahmi, masukan, saran, dan pendapat. Saran, pendapat, dan masukan yang konstruktif masih kami harapkan untuk Kutai Barat yang lebih baik ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan atas kesempatan ini. Selamat melaksanakan amanah dan selamat bekerja sebagai bupati dan wakil bupati Kutai Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan mendukung setiap langkah dan upaya kita dalam melaksanakan fungsi dan peran kita masing-masing dalam pembangunan dan terwujudnya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab. Demikian sambutan ini saya sampaikan, dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya ingin berpantun karena sudah disiapkan. Kebingung mencari mulia, gemelan mencari ikan. Frederick Edwin membawa Kutai Barat semakin di depan. Nani Adriani sebagai wakil bupati andalan. Hadirin kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Haji Ahmad Syafian SAG MPD dan Bapak Pastor Claudius Stanisapura. Kami persilahkan. Izinkan kami menyampaikan doa untuk umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, segala puji dan sanjung hanya milik-Mu, Pencipta dan pemilik alam semesta. Saat ini ya Allah, kami bermunajat seraya menadahkan tangan, mengharapkan hikmah dan barokah atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga kami rasakan. Engkaulah Zat yang Maha Mulia. Engkaulah yang telah menetapkan sesuatu dengan kehendak-Mu dan merubah sesuatu ketetapan dengan kehendak-Mu pula. Kepada Engkau ya Allah kami berlindung dan memohon pertolongan, dan hanya kepada kami berserah diri. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Aziz, atas nikmat rahmat, taufik dan hidayah-Mu dalam suasana yang penuh hikmat ini, kami dapat hadir bersama tempat ini dalam rangka rapat paripurna sidang istimewa ke-1 DPRD Kabupaten Kutai Barat tahun 2025 dalam rangka mendengarkan pidato Bupati Kutai Barat
dan penyampaian visi dan misi periode 2025-2030. Oleh karena itu ya Allah, mudahkan dan lancarkan seluruh rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ya Allah, ya Malik, ya Karim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas nikmat dan kasih sayang-Mu, kami warga Kutai Barat bersyukur atas kelanjutan Bupati Kutai Barat, Bapak Fredrik Edwin, dan Wakil Bupati Kutai Barat, Bapak Haji Nanang Adriani SPKP MSI, periode 2025-2030, oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada pemimpin kami Kutai Barat, Bapak Fredrik Edwin dan Bapak Haji Nanang Adriani SPKP MSI, kesehatan lahir dan batin, agar dalam menjalankan tugas negara dengan lancar dan sukses hingga akhir masa bakti nantinya. Berikan kepada keduanya kekuatan dan kemampuan dalam mengemban amanah yang mulia itu, agar membuat tugas dan tanggung jawab yang berat menjadi ringan, dan tantangan dan hambatan yang menghadang menjadi mudah ditunaikan dengan izin dan kuasa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemimpin kami Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat dalam membangun Kutai Barat nantinya, agar segala kesulitan berubah menjadi kelapangan, kesempitan berubah menjadi kemudahan di bawah pimpinan dan ridho. Ya Allah, ya Aziz, ya Kudus, ya Salam, tumbuhkan bagi kami warga masyarakat Kutai Barat semangat kebersamaan dalam ikatan persaudaraan yang ada di antara kami, agar perbedaan di antara kami menjadi keindahan, kelemahan menjadi kekuatan, dan kekurangan menjadi penyempurna dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi Kutai Barat yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah atas segala kesalahan kami, kesalahan orang perbuatan pemimpin kami, baik bersengaja ataupun karena lupa. Hanya atas ampunan-Mu ya Allah, kami berharap hidup lebih mulia. Ya Allah, ya Allah, Jalal wal Ikram, kami sadar hanya Engkau tempat kami memohon pertolongan dan perlindungan. Wahai Zat yang Maha Sempurna, terima doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin secara katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk kelimpahan rahmat-Mu yang dari waktu ke waktu senantiasa membuat kami takjub dan merasa tidak berdaya di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini, dalam kesederhanaan hati, kami boleh bertukar hati di ruangan yang begitu indah ini. Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati, dan Wakil Bupati boleh menyampaikan pidato di hadapan para wakil rakyat. Ya Tuhan, semoga impian, harapan, cita-cita, visi dan misi yang telah diungkapkan menjadi gambaran pengembalaan sendiri bagi kami seluruh masyarakat di Kutai Barat ini. Maka kami mohon curahkanlah berkat dan rahmat, terutama berkat dan rahmat yang dibutuhkan oleh Bapak Bupati Fredrik Edwin dan Haji Nanang sebagai Wakil Bupati untuk melaksanakannya. Berilah mereka rahmat ketekunan, kebijaksanaan. Semoga hati dan seluruh diri diberkati oleh Roh Kudus sendiri, dan dengan demikian melahirkan pikiran yang jernih dan keputusan yang selalu tepat. Kami mohonkan berkat pula untuk para wakil rakyat, ketua DPR dan seluruh jajaran, agar sinergitas itu senantiasa
Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua masyarakat Kutai Barat ini, agar senantiasa mampu membangun rasa cinta dan damai dan kebersatuan. Hindarkanlah para pemimpin kami dari segala tipu daya setan, sehingga semoga dengan Roh-Mu sendiri kami diantar kepada kesejahteraan. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, rapat paripurna istimewa 1 akan ditutup oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Disilakan. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna istimewa 1 pada hari ini. Namun sebelum rapat ini kita akhiri, izinkanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh para undangan dan seluruh hadirin masyarakat Kutai Barat yang berkenan hadir pada siang hari ini. Acara ini akan kami tutup dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Maka rapat paripurna istimewa masa sidang 1 tahun 2025 DPRD Kabupaten Kutai Barat hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025 dengan ini resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami hormati, demikianlah acara rapat paripurna istimewa 1 DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Kutai Barat serta penyampaian visi dan misi telah selesai. Selanjutnya, penyampaian ucapan selamat kepada yang terhormat